Selamat malam, saudara. Indonesia punya garis pantai lebih dari 95.000 kilometer. Berbanggalah karena ini yang terpanjang kedua di dunia. Luas perairan laut yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi yang merupakan 71% dari keseluruhan wilayah Indonesia. Bisa dikata, laut adalah penopang hidup bangsa. Ironisnya, sebagai negara kelautan Indonesia punya lagu lama, impor garam. Lagi-lagi impor garam sampai ketagihan. Kami kutip data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jika tahun lalu impor garam ditetapkan 2,7 juta ton, tahun ini adalah 3,07 juta ton. Angka yang luar biasa besar, bahkan tertinggi. Bagaimana peta kebutuhannya dan produksi garam kita? Masih mengutip sumber yang sama, saudara. Tahun ini kebutuhan garam nasional untuk industri dan konsumsi mencapai 4,67 juta ton. Produksi kita hanya 2,1 juta ton. Artinya memang ada celah keharusan impor sebanyak 2,57 juta ton. Kurangnya 2,57 juta ton, mengapa impornya 20% lebih besar dari kebutuhan sampai di atas 3 juta ton? Ada banyak tanya mengapa di balik ketagihan impor garam. Apakah memang Indonesia tak mampu memproduksi sendiri? Apakah impor ini menjadi laten atau pembiaran yang direncanakan? Adakah yang diuntungkan secara diam-diam atas impor garam ini? BusinessTalk tak pernah setengah-setengah mencari solusi atas masalah. Saya masih Sarta Regan. BusinessTalk, rujukan bagi pembuat kebijakan, pengusaha, dan penentu kesejahteraan individu. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan BusinessTalk hari Selasa. Sekarang kita sudah berhubung dengan Safri Burhanuddin, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves. Selamat malam, Pak Safri. Selamat malam, Selamat malam. Saya juga akan menyapa Pak Adi S. Lukman, Ketua Umum GAPMI. Halo Pak Adi. Selamat malam. Selamat malam. Dan ada Muhammad Zafar, Ketua Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia, APGRI. Selamat malam, Pak Zafar. Malam, Bu. Oke, malam. Saya ke Pak Safri dulu deh. Pertama, kenapa impor ini seakan nagih? Kedua, kenapa angkanya 20% lebih tinggi dari kebutuhan 2021? Pertanyaannya kalau ada impornya bertambah dengan produksi kita bertambah, artinya industri yang membutuhkan garam kita makin meningkat. Jadi kalau kita lihat data, industri kita makin naik karena garam itu sebagai bagian daripada raw material untuk bangun industri lain. Mutus ya. Jadi kalau kita lihat justru harusnya kita melihat bahwa pertambahan kebutuhan garam industri bukan semata-mata ini, tapi ada peningkatan daripada produksi. Nah sekarang pertanyaannya kenapa bertambah 20%? Ya. Karena suatu industri bila dia membuat stok garam itu dia nggak bisa stok dalam 1 tahun full, karena dia harus ada masa di mana mereka punya stok, karena pabrik nggak mungkin berhenti, dia harus punya kelebihan stok. Jadi kalau dia berhenti pas akhir tahun dia harus order, itu harus butuh waktu lagi. Dia harus memberikan kelebihan stoknya kurang 20% untuk supaya mereka tetap konstan untuk bisa memproduksi. Jadi dia setiap tahun pasti, jadi dia akan, kalau kebutuhannya misalkan 2 juta, dia harus lebihkan. Karena tahun depan baru desain ulang lagi. Dia harus selalu punya stok cadangan. Kalau tidak, itu kan bagian raw material daripada industri mereka. Oke, memenuhi kebutuhan dari pertumbuhan industri-industri tadi, begitu ya Pak? Saya ke Pak Zafar. Pak Zafar, ini masih bermasalah untuk sinyalnya, tapi saya ke Pak Safri lagi. Pak Safri, tadi Anda mengatakan bahwa permintaan impor garam ini naik karena pertumbuhan industri. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah sudah lama kita punya cita-cita misalnya kayak swasembada garam begitu. Apakah pemerintah tidak memprediksi bahwa yang namanya industri pasti akan bertumbuh? Artinya ketersediaan garam itu juga akan naik. Begini, kalau kebutuhan garam industri tidak sama dengan kebutuhan garam yang kita produksi. Garamnya boleh sama, NaCl-nya 97%. Tapi ada unsur minolnya seperti magnesium, sulfat itu mempengaruhi. Industri kan sangat sensitif. Industri tertentu, kalau industri yang karet, minyak itu nggak ada masalah kita gunakan. Tapi industri petrokimia dia akan mempengaruhi unsur-unsur ini yang kami diskusikan. Karena unsur ini sangat mempengaruhi produk mereka, sehingga pada saat kami ajukan produk dalam negeri boleh katanya selama ini harus diproses lagi, unsur minornya harus dihilangkan dulu. Jadi saya pikir ini yang penting. Jadi bukan hanya sekedar garam langsung dipakai, enggak, mereka harus mengolah kembali. Ya, ada kebutuhan khusus untuk garam industri begitu kan Pak, dan kita udah tahu itu. Tapi saya ke Pak Adi dulu. Pak Adi, kalau soal industri benar nggak sih kalau butuh stok lebih banyak dari hitungan? Bukankah industri saat ini tengah terpuruk karena pandemi?
Ya, saya kira industri makanan minuman khususnya industri aneka pangan ya itu tahun lalu tetap ada pertumbuhan. Pertumbuhan kita positif 1,58% dan banyak industri pangan yang malah meningkat beberapa kategori pangan dan juga ekspor kita juga meningkat. Tahun lalu ekspor industri pangan itu meningkat 14%. Jadi kebutuhan garam tentunya kami berdasarkan survei yang kami adakan untuk anggota. Kami tiap tahun menanyakan ke anggota berapa kebutuhan garam, terutama yang besar-besar. Dan kemudian kita memang benar yang menurut Pak Safri tadi, kita harus mencadangkan adanya buffer stock. Karena buffer stock ini mengantisipasi musim garam ini kan baru berjalan nanti bulan Mei, Juni, Juli, dan seterusnya. Ya. Nah, dari Januari sampai Mei itu pasti ada vakum. Nah, tentunya ini harus ada buffer stock dan ini industri itu normal harus ada buffer stock seperti itu. Dan masing-masing industri punya kebijakan sendiri-sendiri buffer stocknya. Oke, butuh buffer stock, makanya kebutuhan industri juga naik begitu ya. Jumlah impor kita juga lebih besar dibandingkan tadi permintaan begitu. Saya ke Pak Jafar, sudah terhubung lagi bersama kita Pak Jafar. Segera banjir impor garam nih. Ini pertanyaan klasik, bagaimana perasaan petani? Kian terpuruk atau sudah memaklumi? Kalau dengar yang 3,07 juta ton, kalau kami bilangnya wow, sangat besar sekali. Yeah. Impor terbesar sepanjang masa di Indonesia. Begitu mendengar itu, kami langsung tidak punya harapan. Oke. Harga garam kami kemungkinan juga akan jatuh. Dan garam-garam yang ada sekarang, stok yang ada sekarang sekitar 800.000 ton ya. Oke. Itu tidak akan terbeli sepertinya. Kalau memang impornya 3,07 juta ton itu direalisasikan. Dan perlu saya juga kritisi di sini, sepertinya pemerintah ini memang sangat untuk impor itu syahwatnya sangat tinggi. Karena seperti kita tahu 2 tahun terakhir ini kuota yang ditentukan oleh pemerintah itu selalu tidak tercapai. Jadi ya seperti kemarin 2,97 juta ton, terrealisasi hanya 2,7 juta ton. Nah ini jangan-jangan nanti 3, sekian juta ton terrealisasi di bawah 3 juta. Oke. Nah, jadi kami mohon kepada pemerintah, kuota yang ada sekarang ini tolong ditinjau ulang lah. Berikan kami di saat pandemi seperti ini, berikan kami bernafas untuk bisa menjual garam-garam yang ada sekarang. Oke. Nah, dan di sini sangat susah. Kalau bisa impornya juga ditunda. Dengan 800.000 ton untuk kebutuhan 2 bulan ke depan ini masih bisa atau masih sanggup dipenuhi. Juga bulan Mei, 2 bulan lagi kami sudah mulai turun garam. Tolong pemerintah memikirkan hal itu. Pak Jafar, berarti kekhawatiran dari para petambak garam itu lebih ke arah takutnya serapan garamnya itu nanti tidak maksimal begitu karena banjirnya impor garam. Itu saja masalahnya atau ada yang lain? Selain serapan yang saat ini ya, ketika kami nanti bulan Mei, bulan Juni turun garam, apakah ada yang menjamin, apakah pemerintah ini menjamin bahwa garam-garam yang akan kami hasilkan nanti akan dibeli oleh pengusaha-pengusaha di pengolahan garam maupun di industri garam. Terus harganya bagaimana? Berkaca kepada tahun kemarin, harganya sangat rendah sekali. Untuk KW1 di sini sempat hanya Rp400 per kilogram. Di Madura, di Jawa Tengah, Jawa Barat hanya Rp200 per kilogram. Untuk biayanya saja sudah nggak nututi, Bu. Perlu saya informasikan juga, pendapatan petani garam selama tahun kemarin, musim kemarin, itu antara 2 sampai 4 juta ton. Untuk hidup 1 tahun 12 bulan. Apakah pemerintah ini, ya diwakili Pak Safri di sini, apa tidak punya empati kepada kami, kepada petani garam? Tolonglah Bapak-bapak yang punya meja bagus, kursi empuk,
ikut baik. merasakan penderitaan kami bagaimana. Oke, Pak Safri, ini Ya. masalahnya ada beberapa ya. Yang pertama mereka khawatir kalau nanti serapan garamnya itu tidak maksimal. Soal harga takut jatuh begitu. Dan tadi juga disebutkan apa jaminan yang diberikan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, mereka minta pemerintah untuk mengevaluasi jumlah impor garamnya. Jawaban dari pemerintah, Pak Safri. Clear dalam rakor kemarin keputusan angka itu kan angka dipatok ya, tapi itu akan dipantau setiap 6 bulan dipantau. Apakah memang kebutuhan kita sampai 3 juta ton seperti itu? Ini kan hanya karena tahun ini kan kemungkinan ada La Nina, jadi diperhitungkan akan ada terjadi produksi menurun, sehingga dibuat mending stoknya dipersiapkan lebih, tapi begitu ini kan bisa dikurangi nanti. Betul kata Pak Jafar, kita akan pantau kok kebutuhan. Nah, yang jadi utama adalah bahwa garam yang diproduksi masyarakat dalam hal ini, khususnya untuk konsumsi, itu yang kita jaga. Itu yang kita jaga. Jaminannya apa, Pak? Jaminannya ada melalui, makanya sekarang ada peraturan baru bahwa semua produsen yang membuat material dari garam hanya mereka yang bisa mengimpor, tidak bisa dari pengusaha lain. Jadi tidak bisa dalam bentuk trading. Jadi kalau ada garam sekarang ada di pasar dari garam impor itu berarti ilegal. Karena itu clear, garam industri hanya dipakai untuk industri bukan untuk garam konsumsi. Itu clear. Itu hanya salah satu untuk melindungi. Dan stok yang ada sekarang sudah ada penugasan masing-masing kementerian. Paling tahun ini adalah untuk mengambil daripada garam rakyat yang dikoordinir langsung Kementerian Teknis, Kementerian Perindustrian yang langsung mengkoordinir untuk pemanfaatan garam rakyat tersebut. Oke, janjinya tidak ada rembesan begitu. Bagaimana Pak Adi responnya? Anda bisa jamin? Oke, baik. Jadi tentunya kalau kami pelaku usaha industri makanan dan minuman, kami pasti prioritaskan bahan baku itu untuk kebutuhan produksi. Kami tidak ada kepentingan untuk memperdagangkan garam itu sendiri. Dan mungkin secara kebetulan tadi pagi kami ada rapat dengan Kementerian Perindustrian dan PT Garam. Kami melihat upaya-upaya pemerintah untuk menurunkan impor itu sudah ada jalan roadmap-nya, dan kami tadi juga menyampaikan bahwa PT Garam akan memproduksi garam untuk industri aneka pangan yang akan diproduksi di Gresik, dan kami apresiasi itu dan kami akan mendorong anggota untuk membeli. Nah, PT Garam juga punya tugas untuk menyerap dari petani. Tentunya ini mata rantai inilah yang perlu dibangun bersama. Mungkin kekhawatiran Pak Jafar bisa dibicarakan dengan PT Garam selaku BUMN yang menangani garam. Di samping itu juga dengan produsen-produsen garam. Dan setahu kami, produsen garam itu sudah punya komitmen untuk penyerapan. Kalau tidak salah tahun lalu itu 1,2 juta ton. Dan kemudian pemerintah akan meminta sampai 1,5 juta ton. Tahun ini Pak Safri ya. Dan permasalahannya adalah yang saya tahu laporan produksi tahun lalu itu hanya 1,5 juta ton. Nah, sedangkan kebutuhan kita sudah sangat tinggi sekali. Oleh sebab itu mau tidak mau kita harus import. Kalau kita lihat data, saya kasih contoh industri aneka pangan saja, kita mengimport garam itu nilainya hanya 19,2 juta ton. Tapi nilai ekspor produk pangan itu tahun lalu itu mencapai 31 miliar US dollar. Jadi kita import garam itu untuk menghasilkan produk-produk yang bernilai tambah yang sangat luar biasa nilai ekspornya. Ekspor kita meningkat tahun lalu 14%, bayangkan. Industri makanan minuman di tengah pandemi kita bisa meningkatkan ekspor 14% lebih. Dan garam itu hanya sebagian kecil dari kebutuhan kami, yang mana kami membuat produk-produk bernilai tambah. Tentunya kami juga mengapresiasi upaya-upaya dari Kemenko Marves untuk mendorong penambahan produksi. Tapi saya tahu tantangannya sangat banyak dan tidak mudah dilaksanakan. Mulai dari pembukaan lahan garam, kemudian biaya logistik yang mahal, itu ada PT Garam misalnya di Kupang, kemudian ada industri garam lagi di Nagakeo dan lain sebagainya. Itu upaya-upaya sudah dilakukan, tapi tidak semudah orang bilang bahwa kita punya garis pantai, kenapa kita tidak bisa produksi garam. Ini fakta. Memang satu sisi butuh ekspor, tapi kan satu sisi kita juga banyak sekali kita dengar bahwa kualitas dari garam lokal itu tidak sebaik impor, katanya begitu. Tapi benarkah demikian, saudara? Kami akan lanjutkan dialog kami. Jangan kemana-mana, tetap di Bisnis Talk.